Kita bekerja keras setiap hari, lembur, cari tambahan, usaha sampingan. Tapi pernahkah kita berhenti dan bertanya, berapa persen dari rezeki ini yang kita sisihkan untuk akhirat? Dalam Islam, pengelolaan harta bukan hanya soal dunia, tapi juga investasi abadi. Zakat, sedekah, dan wakaf bukan beban, tapi cara Allah membersihkan dan memberkahi harta kita. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Sayangnya, banyak yang baru ingat sedekah saat ada sisa atau saat tertimpa musibah. Padahal, sedekah adalah pelindung dari bala, penarik rezeki, dan penyelamat di akhirat. Kita rela anggarkan jutaan untuk liburan atau cicilan barang mewah, tapi lupa menyisihkan untuk akhirat yang sebenarnya lebih kekal. Ingat, harta yang kamu simpan akan habis, tapi yang kamu sedekahkan akan kembali padamu di dunia dan akhirat. Jangan kerja keras tanpa arah. Arahkan rezekimu untuk gak punya catatan keuangan, ini bisa bahaya. Setiap bulan gaji masuk, tapi entah kemana perginya. Di akhir bulan, dompet kosong, padahal tak merasa boros. Inilah bahayanya tidak punya catatan keuangan. Dalam Islam, harta adalah amanah. Bahkan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, apabila kamu berutang, maka tulislah. Jika utang saja diperintah dicatat, bagaimana dengan pengeluaran dan pemasukan harian? Tanpa catatan, kita rentan boros. Salah prioritas, bahkan harta bisa jadi sumber fitnah. Rasulullah SAW mengajarkan hidup yang teratur dan penuh perhitungan, bukan pelit, tapi bijak. Dengan mencatat, kita tahu kemana rezeki mengalir, mana yang halal dan bermanfaat, dan mana yang harus dikoreksi. Jangan anggap remeh, mencatat pengeluaran adalah bentuk syukur dan tanggung jawab. Karena seringkali sempitnya rezeki bukan karena kurangnya uang, tapi karena kita tak pernah tahu. Hindari utang konsumtif. Islam tegas soal ini. Banyak orang merasa tenang saat bisa cicil barang impian. HP baru, motor keren, gaya hidup naik, semua tinggal gesek kartu atau klik pinjaman online. Tapi, apa kata Islam? Rasulullah bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai utangnya dilunasi. Dalam riwayat lain, bahkan jenazah orang yang berutang tidak disalatkan beliau, karena beratnya konsekuensi di akhirat. Apalagi jika utang hanya untuk memenuhi gengsi, bukan kebutuhan. Itulah yang disebut utang konsumtif, dan Islam sangat memperingatkannya. Rezeki yang kamu dapat seharusnya cukup, tapi jadi sempit karena hutang gaya hidup. Saat kamu berutang untuk hal yang tak penting, kamu sedang memindahkan beban dunia ke akhirat. Utang itu darurat, bukan gaya hidup. Jangan korbankan ketenangan jangka panjang demi kepuasan sesaat. Hidup sederhana lebih belanja tanpa rencana, jebakan setan. Setiap kali ada diskon, kita tergoda. Beli 3 gratis saat flash sale tengah malam atau promo besar akhir bulan. Tapi benarkah semua itu kebutuhan? Rasulullah SAW mengajarkan hidup hemat dan penuh perhitungan. Beliau tidak menyukai pemborosan, bahkan dalam makanan dan pakaian. Dalam Islam, belanja yang berlebihan tanpa perencanaan disebut sebagai perilaku mubazir, dan Allah menyebut para pemboros sebagai saudara-saudara setan. Al-Isra 27. Seorang sahabat Nabi pernah ditegur karena terlalu sering berbelanja tanpa mencatat, hingga akhirnya hartanya habis tak tersisa. Padahal, keberkahan dalam harta bukan terletak pada jumlahnya, tapi pada bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Punya rencana belanja adalah salah satu bentuk syukur dan tanggung jawab atas rezeki yang Allah titipkan. Maka, sebelum klik checkout atau masuk mall, tanya dulu ke diri. Setiap bulan gajian rasanya baru sebentar, uang sudah habis. Makan cukup, kebutuhan terpenuhi, tapi hati masih sempit, rezeki terasa jauh. Kenapa? Banyak dari kita lupa satu prinsip penting dalam Islam. Bersihkan dulu rezeki sebelum dipakai. Zakat, sedekah, infak, bukan hanya amal, tapi mekanisme spiritual agar harta kita berkah. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru sebaliknya yang kita berikan, itulah yang membuka pintu-pintu rezeki lain. Tapi kebanyakan dari kita, gaji langsung dibagi ke tagihan, cicilan, belanja, lalu baru ingat bersedekah dari sisa-sisa. Padahal Islam mengajarkan, dahulukan hak Allah, lalu hak manusia. Ingin rezekimu cukup? Sisihkan sedekah bahkan sebelum kamu belanja. Coba praktikkan 1 bulan saja dan lihat perubahan dalam keuangan dan hatimu. Karena masalah keuangan seringkali bukan di jumlah, tapi di keberkahannya. Investasi bodong berkedok syariah, jangan tertipu. Namanya syariah, tampilannya islami, logonya ada masjid, testimoni pakai kalimat insya Allah berkah. Tapi tunggu dulu, jangan langsung percaya. Banyak muslim tergiur janji profit tinggi, 100% halal tanpa riba, untung 30% per bulan.
Padahal Rasulullah mengingatkan, jika sesuatu terlalu bagus untuk dikenyataan, maka berhati-hatilah. Investasi dalam Islam punya prinsip, jelas akadnya, transparan risikonya, dan bebas dari unsur garar, ketidakjelasan, serta riba. Sayangnya, banyak yang tertipu karena kurang ilmu. Ada yang jual produk fiktif, ada yang money game dibungkus istilah mudharabah, padahal cuma gali lubang tutup lubang. Jangan sampai niat ingin menabung pahala justru berujung penyesalan. Sebelum berinvestasi, cek legalitasnya, siapa pengelolanya, dan apakah sudah diawasi otoritas sesuai fatwa DSN MUI. Ingat, syariah itu bukan sekadar dulu saat gaji masih 2 juta, makan sederhana, hati tenang, dan bisa sedekah. Sekarang gaji 5 juta, tapi selalu merasa begitu. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa keberkahan rezeki bukan di jumlahnya, tapi dalam rasa syukur dan cara mengelolanya. Banyak orang terjebak lifestyle inflation. Setiap naik gaji, naik juga standar hidup. Kopi harus yang mahal, gadget harus paling baru, liburan wajib tiap bulan. Padahal, Islam mendorong kesederhanaan meski dalam kelapangan. Umar bin Khattab RA tetap hidup zuhud walau negara dalam masa keemasan. Kenaikan gaji seharusnya memperbesar zakat, memperluas sedekah, dan meningkatkan tabungan akhirat, bukan malah nambah cicilan dan gengsi. Hidup hemat bukan berarti pelit, tapi sadar batas. Sebab gaya hidup yang memaksakan diri bisa jadi penyebab rezeki sempit dan hati tak pernah puas. Naik gaji? Alhamdulillah. It's very step naik juga syukur dan keikhlasannya. Dalam rumah tangga Islam, uang bukan sekadar angka, tapi amanah. Rasulullah mengajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam hubungan suami istri, termasuk soal keuangan. Sayangnya, tak sedikit pasangan yang menyembunyikan tabungan, penghasilan tambahan, atau bahkan utang. Biar nggak ribet, katanya. Tapi justru sikap ini membuka pintu fitnah. Saat istri tak tahu penghasilan suami yang sebenarnya, atau suami diam-diam investasi tanpa sepengetahuan istri, bisa timbul kecurigaan, prasangka, dan retaknya kepercayaan. Islam mengajarkan musyawarah dalam segala hal, termasuk pengelolaan nafkah, zakat keluarga, hingga rencana keuangan jangka panjang. Bukan berarti harus satu rekening, tapi keterbukaan adalah kunci berkah. Rumah tangga itu ibarat kapal, dan uang adalah bahan bakarnya. Kalau salah kelola atau disembunyikan, kapal bisa karam. Yuk, mulai diskusi terbuka. Karena rezeki yang dikelola bersama, kita semua ingin menabung demi masa depan. Tapi dalam Islam, bukan cuma soal menyimpan uang, tapi juga di mana dan bagaimana kita menyimpannya. Banyak orang menaruh uang di tempat yang tampak aman dan menguntungkan, tapi ternyata berbau riba, spekulasi, atau aktivitas haram. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Menyimpan harta di bank konvensional berbunga, investasi bodong, hingga aplikasi yang tidak jelas akadnya, semua bisa mengotori rezeki. Islam mengajarkan agar kita menjaga harta sebagai amanah dari Allah, bukan sekadar kekayaan pribadi. Maka carilah tempat yang halal, aman, dan memberi manfaat syar'i. Gunakan bank syariah, simpan emas, atau bantu usaha halal kerabat. Karena uangmu bukan hanya soal angka, tapi cerminan tauhid dan tanggung jawabmu padanya.